Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk anak didik saya kelas 1. Berjumpa kembali dengan saya Bapak Jeriko Sanjaya Gultom selaku guru bidang studi TIK kamu di SD Budi Murni 7 Medan. Baik, ini adalah pertemuan kita yang ke-6 ya. Dan di minggu yang lalu kamu sudah mengenal ya, sudah mengenal beberapa perangkat komputer ya, dan kamu sudah mengenal apa itu komputer ya. Jadi untuk sekarang kita akan masuk ke materi kita yang selanjutnya ya, mengenal perangkat lunak atau sering disebut juga dengan software. Akan tetapi kita akan masuk mengulas kembali materi pembelajaran kita di minggu yang lalu. Oke, silakan kamu perhatikan ya, dengan tujuan pembelajaran dan konsep pembelajaran masih sama seperti yang dulu. Ini materi kita yang dulu, mengenal komputer ya. Jadi ini ada komputer, desktop komputer ya, dan ini disebut dengan laptop ataupun juga dengan notebook. Jadi kamu sudah bisa membedakan mana desktop komputer, mana yang disebut juga dengan laptop. Oke. Dan juga minggu yang lalu kamu sudah mengenal beberapa bagian-bagian yang terdapat pada komputer ya. Ada, dia terbagi atas 3, ada hardware, ada software, dan user. Minggu yang lalu kamu sudah mengenal apa itu perangkat komputer yang disebut dengan hardware ya. Hardware itu sering juga disebut dengan perangkat keras ya. Apa saja itu kita ulas kembali ya. Ini komputer terdiri dari atas 3 bagian. Ini hardware, software, dan juga user. Apa itu hardware? Hardware itu adalah perangkat keras, software itu perangkat lunak, user itu pengguna komputer. Lalu, apa saja contoh perangkat komputer yang disebut juga dengan hardware, perangkat keras komputer ya? Yang pertama adalah CPU. CPU itu singkatan dari Central Processing Unit ya. CPU itu dia itu seperti pada bagian tubuh kita ya. Tubuh kita terdiri atas beberapa bagian ya. Jadi kalau dikatakan dia CPU, dia itu ibaratnya otak, karena CPU itu dia yang mengolah data semuanya dan membaginya ke bagian-bagian komputer lainnya ya. Lalu ada CPU, lalu ada perangkat keras yang disebut juga dengan monitor ya. Monitor itu fungsinya untuk menampilkan gambar dan tulisan ya. Dia sama seperti televisi, akan tetapi dia ini merupakan salah satu bagian dari perangkat keras komputer. Fungsinya untuk apa? Menampilkan gambar dan tulisan. Lalu minggu yang lalu juga sudah saya berikan materi yaitu keyboard ya. Mungkin kamu sudah sering melihat ini keyboard. Fungsinya untuk apa, Pak? Fungsinya untuk mengetik huruf dan angka. Jadi kamu lihat di layar kamu ada banyak huruf dan angka ya. Jadi untuk memasukkan huruf dan angka ke dalam monitor atau ke dalam komputer kamu, digunakanlah yang namanya ini perangkat keras keyboard ya. Oke, fungsinya keyboard untuk apa? Untuk mengetik huruf dan angka. Lalu kita masuk perangkat keras selanjutnya yaitu mouse. Kenapa dikatakan mouse? Mouse itu sebenarnya bahasa Inggris dari hewan yang namanya tikus. Kenapa dikatakan dia tikus, Pak? Lihat bentuknya.
Ini dia mempunyai kabel yang sangat panjang dan bentuknya hampir sama seperti tikus. Makanya dikatakan dia mouse. Akan tetapi mouse yang di sini dia itu fungsinya untuk apa? Sebagai alat penunjuk. Sama seperti lihat ada tanda panah di dalam monitor kamu, layar kamu sekarang. Iya, yang menggerakkan tanda panah itu apa? Iya, yang menggerakkan itu adalah mouse. Kenapa dia bergerak? Karena mouse-nya saya gerakkan. Oke? Jadi fungsi dari mouse adalah sebagai alat penunjuk. Lalu kita masuk ke perangkat keras, yaitu CD, ya. Mungkin kamu sudah sering melihat ini, akan tetapi belakangan ini sudah sangat jarang digunakan dikarenakan karena sudah ada lagi sebuah perangkat keras yang mampu menyimpan data, yaitu flash disk, ya. Akan tetapi supaya kamu kenal juga, ya, dia seperti lingkaran, dan di tengah-tengahnya terdapat lubang, ya. Fungsinya CD ini untuk apa? Untuk menyimpan data, ya. Bisa data gambar, contoh berupa foto, ya, bisa berupa dokumen, ataupun bisa berupa video, ya. Iya, jadi kalau kamu ingin menonton sebuah film, ya, kamu membeli CD, contoh bajakan, ya. Iya, seperti ini bentuknya. Dia itu dapat menyimpan data berupa video. Makanya kita bisa menonton dari data yang tersimpan di dalam CD tadi. Lalu ini flash disk yang saya sebut juga. Fungsinya sama seperti CD tadi. Fungsinya untuk apa? Menyimpan data, ya, untuk menyimpan data. Akan tetapi dia berbeda bentuk dengan CD, ya. Jadi sebenarnya ini bisa kita praktekkan kian, akan tetapi karena kita masih daring, kita tidak bisa mempraktekannya, ya. Yang penting kamu sudah kenal perangkat-perangkat komputer, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menyimpan data, sama seperti CD tadi. Fungsinya USB flash drive atau sering disebut juga dengan flash disk, fungsinya sama seperti CD untuk menyimpan data. Di flash disk ini bisa juga menyimpan data berupa gambar, berupa dokumen, berupa video ataupun yang lainnya, ya. Oke? Kita masuk selanjutnya, speaker. Saya rasa di rumah kamu masing-masing kamu sudah mempunyai sebuah speaker. Fungsinya untuk apa speaker itu? Yang ada di rumah fungsinya untuk apa? Untuk sebagai pengeras suara. Akan tetapi speaker komputer ini fungsinya untuk sebagai pengeras suara dan mendengarkan suara dari yang berasal dari komputer, ya. Jadi nantinya kabelnya dicolokkan ke komputer kita dan kita memutarkan sebuah musik ataupun video, maka suara yang dari komputer akan keluar dari speaker ini, ya. Oke? Iya. Lalu ada scanner, fungsinya untuk menyalin dokumen atau gambar. Hampir sama seperti fotokopi, mesin fotokopi, akan tetapi kalau mesin fotokopi dia disalin langsung di kertas. Kalau scanner berbeda, dia disalin tapi bisa memasukkan data ke dalam komputer, langsung dia dimasukkan ke dalam komputer kita, ya. Iya, jadi fungsinya sama seperti mesin fotokopi. Fungsinya untuk menyalin. Kalau fotokopi langsung ke kertas, kalau scanner dia langsung ke komputer kita. Itu dia. Lalu ini ada printer. Iya, fungsinya untuk mencetak tulisan dan gambar dari komputer. Ingat ya, printer itu fungsinya untuk mencetak tulisan, gambar dan komputer. Jadi kalau ada tulisan atau gambar dari komputer kamu yang ingin kamu cetak ke atas kertas, gunakanlah perangkat keras ini, gunakanlah hardware ini. Namanya tadi apa? Namanya adalah printer, ya.
namanya adalah printer. Iya, macam-macam printer, ada banyak macam, ya, ada banyak fungsinya, ya, dan bentuknya juga berbeda-beda. Oke, jadi fungsinya printer untuk mencetak tulisan dan gambar dari komputer. Itu dia. Itulah tadi dia perangkat keras. Lalu sekarang kita masuk ke perangkat lunak atau software. Software itu apa, Pak? Iya, kalau hardware dia perangkat keras, kalau software dia perangkat lunak. Software itu adalah perangkat yang berisi perintah, ya. Software ditulis di dalam bahasa komputer. Orang yang membuat software disebut juga dengan programmer, ya. Jadi diingat ya, orang yang membuat software atau orang yang membuat program disebut dengan programmer. Jadi diingat, nanti ini akan masuk ke soal-soal kuis, soal-soal ujian kita. Jadi kamu ingat ya, orang yang membuat program atau orang yang membuat software disebut juga dengan programmer. Jadi kalau kamu nanti bisa membuat sebuah program, kamu disebut juga dengan programmer, ya. Jadi itu dia. Ini contoh perangkat lunak, ya. Ada Paint, ada Microsoft Word, ada Microsoft PowerPoint, ada Microsoft Excel, dan masih banyak lagi software-software yang terdapat di komputer kita, ya. Dan nantinya yang akan kita pelajari adalah program Paint. Apa itu program Paint? Program pengolah gambar, ya. Iya. Jadi biar gampang kamu ingat, ya, software itu bagaimana. Ibaratkan ini laptop ini adalah smartphone yang kamu pegang sekarang, ya. Iya. Laptop itu ibaratkan smartphone kamu. Berarti laptop ini adalah perangkat keras. Smartphone kamu itu adalah perangkat keras. Lalu softwarenya yang mana, Pak? Lihat. Saya ini menggunakan Microsoft PowerPoint, ya. Contoh kita nanti belajar program Paint, program pengolah gambar. Itulah yang disebut dengan software. Sama seperti yang di dalam smartphone kamu. Smartphone kamu itu adalah contoh perangkat keras komputernya, ya. Itu adalah perangkat kerasnya. Softwarenya di dalam smartphone saya ini apa, Pak? Iya, bisa jadi WA, ya, WhatsApp, bisa jadi Messenger, bisa jadi Facebook, bisa jadi Google. Itulah maksudnya tadi software, ya. Jadi perangkat keras itu yang bisa kita pegang, yang bisa kita sentuh, ya, dan dia berbentuk keras. Kalau software dia perangkat lunak. Kenapa? Dia itu tidak bisa kita pegang, akan tetapi bisa kita gunakan, ya. Jadi ini contoh perangkat lunak di dalam komputer. Ada Paint, ada Microsoft Word, ada Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel. Jadi kalau contoh software tadi, perangkat keras tadi adalah smartphone kamu. Di dalam smartphone itu ada software. Softwarenya apa? WhatsApp, Facebook, Messenger, AdModule. Nah, seperti itulah nanti dia. Oke? Akan tetapi nanti kita pelajari lebih jauh di kelas tingkatan berikutnya. Pengguna atau user, ya. Komputer itu bisa bekerja dengan orang jika ada orang yang menggunakannya. Iya. Tidak akan mungkin komputer itu bekerja sendiri jika tidak ada orang yang menggunakannya. Betul atau tidak? Iya, pasti betul. Dan orang yang menggunakan komputer tersebut disebut dengan user. Berarti user itu apa? Iya, berarti user itu adalah pengguna komputer. Jadi, orang yang menggunakan komputer disebut juga dengan user atau pengguna. Berbeda dengan tadi, programmer. Orang yang menciptakan program disebut dengan programmer. Kalau orang yang menggunakan komputer disebut juga dengan user atau pengguna, ya. Itu dia. Jadi diingat apa itu user. Jadi kalau ada nanti orang yang bertanya kepada kamu, apa itu user? Iya, user itu maksudnya orang yang
menggunakan komputer itu sendiri. Oke, sudah paham ya? Ya, nanti kamu ulang-ulang lagi kembali. Lalu selanjutnya, perangkat komputer tidak hanya CPU, tidak hanya monitor, tidak hanya printer, mouse, dan juga keyboard. Akan tetapi, ada juga perangkat tambahan yang dapat mendukung kinerja dari komputer itu sendiri. Contohnya apa, Pak? Sama seperti smartphone kamu, ya. Tidak hanya itu perangkat smartphone kamu. Ada apa? Iya, ada chargernya, ada headsetnya, ya. Ada nanti dia earphone kamu, ya. Ada banyak lagi dia perangkat-perangkat tambahannya. Contohnya apa, Pak? Perangkat tambahan komputer. Iya, perangkat tambahan komputer itu bisa jadi kamera video digital. Fungsinya kamera ini untuk apa? Kamu sudah tahu tidak? Apa fungsi dari kamera video digital? Iya, fungsinya untuk merekam gambar atau video, ya, merekam gambar dan video, ya. Jadi ingat, perangkat tambahan komputer adalah kamera video digital. Fungsinya untuk apa? Untuk merekam gambar atau video. Lalu perangkat tambahan komputer lainnya apa? Webcam, ya. Contoh kan kita menggunakan komputer. Kalau komputer itu sudah jarang sekali ada dia kameranya. Berbeda dengan laptop sekarang. Laptop sekarang langsung disediakan kameranya, ya. Jadi biar komputer kita tersedia kameranya, ya, biar dia dapat menangkap gambar yang ada di depan komputer itu, iya, kita gunakanlah perangkat webcam, ya. Fungsinya webcam apa? Iya, dia itu sama seperti yang tadi, kamera digital, ya. Akan tetapi webcam ini dapat dihubungkan langsung ke komputer, ya. Iya, jadi kamu lihat contoh, jika ada laptop di rumah, lihat pasti ada kameranya. Kalau komputer sangat jarang. Jadi supaya komputer itu dapat menangkap gambar apa yang ada di depannya, gunakanlah webcam. Jadi nanti webcam ini dicantolkan di monitor kita, di atas monitor kita, ya. Itu dia. Lalu perangkat tambahan komputer lainnya apa? Iya, modem, ya, ataupun wifi. Fungsinya untuk apa ini modem ini? Fungsinya untuk mengirim data melalui kabel atau radio. Dan modem ataupun wifi ini fungsinya untuk menghubungkan komputer kita ke internet, ya, menghubungkan komputer kita ke internet, ya. Saya rasa ini sudah sangat sering kamu lihat, ya. Contoh, kamu ke rumah makan, kamu disediakan wifi gratis, ya, ataupun pernah kamu lihat seperti ini, ya. Dia seperti flash disk. Kamu ingat tadi flash disk fungsinya untuk apa? Untuk menyimpan data. Akan tetapi jika bentuknya dia seperti ini tidak dikatakan flash disk, ini dikatakan modem. Fungsinya untuk apa? Biar komputer kita, ya, biar laptop kita terhubung ke internet, ya. Itu dia. Oke, jadi ada banyak lagi macam-macam perangkat tambahan komputer. Oke, jika kamu masih kurang paham, ulangi lagi, atau tidak, suruh diajari oleh kakak, abang, ataupun orang tua kamu. Setiap slide-nya, setiap tampilan seperti ini boleh kamu screenshot. Apa itu screenshot? Tangkapan layar, ya. Jadi kamu screenshot, dia nanti tersimpan berupa gambar di dalam galeri foto kamu, di dalam smartphone masing-masing, ya. Oke, ya, silakan diulangi. Setelah ini akan ada kuis, silahkan kamu kerjakan. Saya berharap tidak ada kata-kata keluhan, ya. Tetap semangat. Saya jamin anak-anak Budi Murni 7 adalah anak-anak yang tangguh, ya. Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran kita sampai selesai. Silakan kamu kerjakan kuis, dan ingat, tetap jaga kesehatan kamu, karena kesehatan adalah yang paling berharga dari segala-galanya.
Ya. Terima kasih. Sampai berjumpa minggu depan. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati. Shalom.